Padahal kita insan kamil itu diakui oleh dunia Islam, diakui oleh Menteri Agama, diakui oleh MUI, yaitu tertulis di dalam kitab itu menafsirkan, mengembalikan tabir-ruah kepada insan. Qul huwallah, katakan oleh Muhammad, jadi oleh Abdul Karim Al-Jili, huwa itu dianya engkau Muhammad Allah. Jadi penting ulama-ulama Aceh memikirkannya demikian. Padahal Abdul Qadir Al-Jili ini orang sufi, orang hakikat. Katakan oleh Muhammad, dianya engkau Muhammad, hakikatmu, maksudnya hakikat wujudmu adalah Allah. Bukan pakaian Muhammad, hakikat wujudmu Muhammad Allah. Dengan makna kalau tidak ada Allah, tidak ada engkau. Asal engkau Allah. Engkau diciptakan oleh Allah. Jadi Abdul Qadir Al-Jili ini orang sufi, dia orang hakikat. Jadi kalau kita membicarakan hakikat, kita membicarakan wujud. Jadi kalau kita membicarakan syariat, kita membicarakan sifat. Contoh umpamanya garam. Apa itu garam? Oh, garam itu asin, itu sifat. Garam, apa itu garam? Garam itu air, itu hakikat. Jadi kalau kita katakan garam, garam itu asin, itu sifatnya, itu syariat. Tadi kalau kita katakan namanya Muhammad itu hamba Allah, itu syariat, sifat. Kalau kita mengatakan Muhammad itu Allah, itu hakikat. Maksudnya asal Muhammad itu Allah, wujud. Ini maksud wujud Muhammad itu adalah berdiri dengan wujud Allah. Karena wujud Allah berdiri sendirinya, lainnya berdiri dengan wujud Allah. Makanya oleh Qudratul Nabi, jadi ulun dihukum di Qudratul Nabi, betul gurelun murid yang mutawali. Nanti kita insan kami menurut pendapat bagaimana ini benar. Tentu di Qudratul Nabi ini tidak diajarkan oleh guru saya Abi Mutawali. Ya, ada yang bodoh. Jadi oleh karenanya yang bodoh akibat dan kejir. Mantu pun bodoh rawat lo. Sehingga dibuatlah dari dalam kanun MPU, hanya kanun itu masih Jenderal Balai Faisal, tidak boleh mengembalikan dan ruah dalam kata-kata kul kepada Muhammad sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Qadir Al-Jili dalam tulisan kami. Yang kanunnya tetap dipakai, ditabuh betul yang perlu diajar. Sehingga padahal itu ajaran hakikat. Sehingga awal-awal yang di kampung-kampung di kabupaten kami misalnya tidak karena membenarkan pendapat Abdul Qadir Al-Jili. Di Rokul lagi kita baca, di Rokul lagi yang di Batang, di Sungai Raya dan segala macam. Sehingga untuk kami berzikir payah pujuk berulang-ulang pada Jibril. Kena diangkat kita, kena diangkat ya. Tapi alhamdulillah nanti berulang. Nanti, oh nanti. Makanya aku ditulis dalam makalahnya
hakikat. Syariatnya terdiri pertama dari akidah, beriman kepada Allah dan Rasul, beriman dengan sifat-sifat keduanya dan yang gaib-gaib, akidah. Dan kedua, paham hukum syara, perintah dan larangan, apa yang diperintahkan oleh Allah pada kita dalam segi ibadah, nama sembahyang, ibadah, terkepul syarat hukum, ibadah haji, terkepul dengan bagaimana rukun haji, cara haji dalam segi ibadah, dan juga dalam segi muamalah, jual beli dan segala macam, menikah, perkawinan dan jemaah, itu dikatakan hukum syara. Hanya tidak boleh berzina, tidak boleh berjudi, itu larangan. Jadi mengerti, paham kepada perintah dan larangan dan mengamalkannya, ini kedua, syariat. Dan ketiga, kita mengerti tasawuf, sifat-sifat nafsu, mana sifat nafsu yang baik, yang tidak baik, dan yang paham. Yang tidak baik kedengkian, kesombongan, tidak baik buruk sangka, tidak baik. Yang baik kesabaran, tanya rendah hati, tanya peduli, tanya benar, tanya pemalu. Ada mengetahui sifat-sifat nafsu yang baik dan tidak baik, dan kita amalkan itu, bahwa kita lakukan perintah, menjauhkan larangan, kita beriman kepada Allah dan Rasul, dan kita punya sifat-sifat nafsu yang baik, tidak ada yang jelek.